Nah, ini segmen terakhir ya, kita akan diskusi terkait hal-hal yang lain, tapi utamanya mungkin terkait bagaimana ya, tadi kan selalu masih ada pandangan bahwa kalau pembelajaran atau kuliah online itu kan selalu dianggap lebih rendah kualitasnya daripada eh, pembelajaran yang tatap muka, padahal belum tentu ya, atau tidak harus seperti itu. Nah, bagaimana ICE Institute melakukan ini ya? Karena misalnya yang paling sering jadi pertanyaan orang itu, lah ujiannya kalau tidak diawasi, ujiannya bisa mandiri, bagaimana bisa menjamin bahwa yang mengerjakan itu memang benar-benar pesertanya. Kalau di UT saya kok mendengar katanya ujiannya toh masih di UPJJ ya, di tempat sentra-sentra UT di daerah, dan ujiannya personal diawasi. Nah, bagaimana dengan ICE Institute ini, Bu? Ya, terima kasih Pak Ismu. Begini Pak, ketika saya mencoba sendiri gitu ya mata kuliah online, saya ikutan kalau tidak salah dari eh, British Columbia begitu ya. Itu ternyata ujiannya susah banget gitu ya. Nggak mudah saya memperoleh sertifikat gitu ya. Sampai 3 kali attempt ya, 3 kali coba ujian baru bisa selesai gitu. Bahkan ada satu yang harus dinilai oleh penguji yang dari mana tahu gitu. Dan saya menunggu sampai sekarang saya nggak dapat sertifikatnya karena pengujinya nggak menilai-menilai gitu ya. Jadi ada mekanisme-mekanisme seperti itu. Nah, di AI sendiri sebetulnya kami tidak membuat mekanisme khusus karena yang membuat mekanisme itu adalah perguruan tinggi, siapa Aida. yang menyumbangkan mata kuliahnya atau providernya. Dia maunya seperti apa. Ada juga yang masih pakai Zoom, Pak, untuk IPB misalnya UGM, Oh, mereka masih pakai Zoom, jadi di Zoom-kan ujiannya begitu itu tidak masalah. Tapi kalau yang sudah betul-betul MOOC seperti yang dari Harvard dan sebagainya, itu memang sudah dirancang sedemikian rupa asesmennya itu sehingga nggak mungkin deh dialihkan ke joki gitu. Ya, kalaupun dialihkan ke joki itu bisa ketahuan begitu ya, sebab apakah ada pergerakan itu pakai AI begitu. Kalau saya nengok kiri kanan saja sudah ada bling-bling begitu. Kamu ngapain nengok kiri kanan misalnya pada saat ujian yang sinkronus ya. Kebanyakan juga ujiannya itu tidak sinkronus, jadi asinkronus dan soalnya memang soalnya kaliber tinggi begitu ya, tidak bisa kita pecahkan dengan memorization atau lihat-lihat buku atau lihat-lihat Google begitu nggak bisa. Jadi kita memang harus betul-betul memecahkannya sendiri gitu. Itu antara lain yang saya lihat dari praktek-praktek selama ini begitu ya. Nah, ketika disebut kelas 2 atau lebih rendah dari yang tatap muka, itu malah saya punya asumsi sebaliknya gitu. Bahkan lebih sulit atau lebih bagus kualitasnya karena apa? Dia kan standardized ya Pak ya, tidak ada bedanya di Jakarta, di Papua, dimanapun sama begitu ya, standardized. Soalnya ini, materinya ini, kompetensinya ini. Yang kedua adalah ketika dia dibasiskan teknologi itu tidak ada orang tanda petik ya. Jadi semuanya itu diperlakukan ya sama begitu. Kalau Anda salah ya tetap salah. Jadi komputer tidak bisa mengidentifikasi oh karena saya kenal sama Pak Ismu ya udah salah satu nggak usah dihitung begitu nggak bisa ya. Persepsi personal seperti itu hilang sama sekali. Kalau misalnya memang ini lebih rendah kualitasnya dari tatap muka, pastinya yang berhasil akan lebih banyak begitu. Tapi nyatanya melalui ICE Institute ini kami melihat yang tidak berhasil lebih banyak begitu ya. Jadi tetap saja ini eh, menjadi jauh lebih baik daripada eh, apa sekolah yang abal-abal sekalipun tatap muka. Begitu. iya, iya, iya. Iya, Bu. Terima kasih, terima kasih. Nah, tadi Ibu sudah mencontohkan tidak bisa joki atau nanya kanan kiri, lihat catatan atau lihat Google. Tapi sekarang perkembangan terbaru kan artificial intelligence, kecerdasan artifisial. Ya. Apa itu sudah diadres juga oleh beberapa provider artificial intelligence, sehingga ketika
assessment itu penggunaan yang tidak appropriate dari AI itu sudah diantisipasi juga. Gimana? Ya. Eh, Diantisipasi Pak, sesederhananya sekarang adalah Anda harus mengakui, gitu ya, harus menulis. Kalau tidak ditulis, kami juga kerjasama misalnya dengan Turnitin dan sebagainya. Jadi dosen-dosen itu bisa ngecek gitu ya. Apakah memang ini pakai apa namanya, pakai AI atau tidak, ChatGPT atau bukan. Tapi dosen-dosen kalau sudah lama-lama belajar juga, Pak, itu sudah bisa tahu tanda-tandanya, apa bahasanya yang beda atau ada tanda petik, tanda kurung yang tidak pada tempatnya, itu artinya dari AI gitu ya. Itu deteksi sederhana saja. Tapi lebih lanjut lagi, bahkan sekarang ini UT misalnya bersama kami juga itu melakukan penelitian AI sebagai tutor companion atau learner Hmm. companion ya. Jadi diperbolehkan pakai AI justru untuk membantu Anda belajar begitu. Tapi kita tahu bahwa oh Anda itu pakai AI dan bahkan AI subscription-nya itu melalui institusi begitu. Sehingga kita tahu kita bisa melacak oh dia pakai apa saja sih di apa AI-nya Hmm. itu gitu ya. Nah, itu mungkin bisa lebih aman pada saat ini. Tapi rasanya nanti di masa depan ya mau tidak mau kita harus bikin apa mekanisme-mekanisme untuk eh, tidak lagi gitu ya eh, membiarkan mahasiswa itu menerima as it is ya. Nah, salah satunya adalah strategi bagaimana melakukan assessment yang beragam yang sekarang harus berubah gitu ya, yang unik. Bukan pertanyaannya itu bukan menurut teori A ini praktek seperti ini bagaimana gitu. Nah, itu kalau itu bisa buka buku, bisa cari di Google, bisa cari di ChatGPT langsung dapat jawabannya gitu ya. Tapi kalau Ya, misalnya kasuistis gitu ya, case base, project base itu rasanya nggak bisa cari di Google. Dia bisa cari di ChatGPT sepotong-sepotong, tapi overall itu nggak bisa. Ya, ya, jadi assessment yang harus berubah. ya. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang tadi Bu menyebut-nyebut ini dan tadi jadi belajar bahwa ini dititipkan dalam tanda petik ya, diasuh oleh UT dan mungkin ini jadi satu unit yang tadi karena mungkin belum berbayar, jadi mungkin jadi bukan dalam tanda petik cash cash masuk bagi UI-nya ya, bagi malah investasi. Nah, apakah hal ini juga memang menjadi strategi dari UT sendiri untuk ya ini invest ke depan untuk Indonesia, untuk UT-nya sendiri ya, karena apapun kan backbone-nya adalah pembelajaran jarak jauh. Tapi di sisi yang lain juga apakah UT sudah memanfaatkan dengan banyak ya. Jadi misalnya ada beberapa prodi-prodi di UT sendiri yang memang meminta mahasiswanya udah ambil kuliah yang ada di AIS. Bagaimana Bu selama Ya, ini? terima kasih. Sementara ini user paling banyak Pak adalah IPB dan UT. Hmm. Yang paling banyak ya IPB dan UT. IPB itu nomor satu, banyak sekali itu mahasiswa yang dikirim pada kami. Ya, terutama IPB itu memfasilitasi mereka-mereka yang ingin pulang kampung ke kampung di sana begitu dan melakukan praktek-praktek pertanian di desa entah di mana begitu ya, sambil juga tetap ngambil mata kuliah lewat ICE Institute begitu. Jadi banyak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, online learning dalam bentuk mata kuliah daring itu rasanya sudah bukan satu hal yang baru dan itu udah satu keniscayaan ya untuk kalau kita bilang enggak enggak mau begitu. Semuanya juga nanti rasanya akan seperti itu, cuma nanti akan bentuknya blended atau bentuknya MOOC kan begitu ya. Jadi rasanya sudah harus diantisipasi begitu ya. Nah, Universitas terbuka sendiri misalnya itu kan apa sayap utamanya itu adalah program utamanya adalah degree program jarak jauh yang bentuknya multiple Pak. Kan UT itu harus melayani beragam apa namanya users gitu ya. Tidak boleh cuma satu jenis saja yang pakai komputer saja gitu. Enggak.
tapi ada yang pakai CD, ada yang pakai apa namanya printed materials, ada yang pakai macam-macam lah gitu ya, ada pakai audiografis dan seterusnya. Jadi UT melayani main fokusnya atau streamnya itu adalah degree program dengan beragam bahan ajar dan sumber belajar dan layanan bantuan belajar. Nah, tetapi sekarang juga UT kan sudah mulai dengan online-onlinean gitu. Cuma masih tetap terkemas dalam satu degree program. Sementara ICE Institute ini menawarkan bukan degree program, yang memberikan degree itu adalah silahkan perguruan tingginya. Kita cuma menjadi wadah untuk berbagai mata kuliah. Silahkan saja mata kuliahnya apapun juga diterima gitu ya. Sehingga ini menjadi kalau saya melihat di perguruan tinggi manapun ya selain UT gitu itu bisa menjadi income generating atau kalau di ITB sih mungkin tidak akan menjadi equal apa ya sayap kiri sayap kanan gitu ya karena mungkin ITB lebih fokus kepada yang tatap muka dan risetnya sehingga ini menjadi bantuan saja atau peripheral bisnisnya dari ITB misalnya seperti itu. Tapi untuk UT itu bisa menjadi sayap kiri dan sayap kanan. Sayap kanannya itu adalah yang reguler, yang degree base begitu ya, degree granting. Sementara ini yang loose begitu, yang siapapun boleh, apapun juga oke, mau yang dari mana juga ada. Nah, seperti itu kalau saya melihatnya. Di pemerintahan kita pun di Indonesia rasanya ini sudah harus mulai diakui ya bahwa tidak cuma tanda petik pendidikan itu adalah tatap muka dan degree granting, tetapi kemungkinan nanti orang-orang itu punya setumpuk sertifikat yang bisa verified begitu ya, eh, dan apa tanpa degree begitu. Tapi bentuknya dia ngambil entah dari online, dari MOOC, dari mana dan sebagainya. Nah, seperti itu Pak, kira-kira gambaran saya sih ke depan gitu. Mungkin sedikit beberapa pertanyaan-pertanyaan kecil Bu yang Ibu bisa jawab dengan cepat kayak tadi. Memang jadi benar ya, mungkin bagi UT sendiri jadi masih investasi selama ini. Terus yang kedua yang Ibu sebut tadi ya, bahwa sebenarnya kan ada aturan ya, waktu saya di Dikti dulu ingat bahwa kita itu atau pemerintah itu memberikan apa dalam tanda petik kebebasan ya, persen online dari seluruh SKS degree itu rasanya kalau nggak boleh maksimal sampai 20%. Jadi universitas yang tatap muka pun boleh sampai 20% diselenggarakan secara online. Nah, apakah peraturan itu masih tetap berlaku, Bu? Masih Pak. Kita masih pegang peraturan nomor 7 tahun 2020 yang menyatakan bukan cuma 20% Pak, bahkan sampai 49%. Ya. Oke. 49% itu silahkan bisa ber-PJJ melalui mata kuliah daring dan sebagainya. Ya. Monggo silahkan. Ya, dan dari ini ya, pada waktu kita COVID kan malah tidak hanya 49% ya, waktu itu malah Waktu COVID itu diminta oleh Mas Menteri 70% ya, tapi kenyataannya kan lebih ya dari 70%. 100% karena kampusnya tutup. Ya, ya, dan itu tadi ya, apa yang dilakukan oleh AIS, jadi menyediakan untuk itu semua, jadi platform untuk tempat universitas-universitas, mahasiswa-mahasiswa bisa mengambil secara pribadi atau secara uh, institusional ya, mendaftar melalui Kaprodi dan dekannya. Nah, kemudian juga tadi Bu, uh, saya ingin lebih detail lagi. Kalau prodi-prodi di UT sendiri memang ada beberapa yang sudahlah ngambilnya saya tidak menyelenggarakan mata kuliah ini pribadi lagi sebagai prodi ya, tapi udah saya ambil dari AIS saja gitu. Ada beberapa prodi yang sudah mulai begitu belum? Ada Pak, ada. Jadi rata-rata mereka mencanangkan mata kuliah elektif itu ngambil dari AIS. Oke. Itu ya, mata kuliah intinya masih berbasis kepada modul yang ditulis oleh dosen-dosen dari kalangan perguruan tinggi luar biasa, begitu ya, sehingga kepakarannya pun diakui begitu. Tapi mata kuliah elektif rata-rata sudah banyak yang mengambil dari AIS saja. Ya. Terakhir nih Bu, ini kita mungkin bagaimana AIS mulai memperlebar sayapnya ya. Jadi misalnya ini ada berita di websitenya AIS di Maret 17 itu AIS Institute
menyelenggarakan micro credential program untuk EU mobility bagi Myanmar. Nah, ini mungkin bisa cerita Bu, selain program-program seperti ini, program apa lagi yang sudah dilakukan AIS menginternasional barangkali ya. Silakan Bu. Makasih Pak. Jadi seperti tujuan awalnya bahwa AIS itu bukan cuma dalam negeri gitu ya, kan dimintakannya membawa nama Indonesia dari sisi akademik untuk internasional gitu. Jadi kita memang kerjasama banyak sekali dengan internasional. Dan kita itu menjadi istilahnya education diplomacy dari Indonesia untuk bantuan-bantuan pendidikan di masalah-masalah internasional. Kita pernah membantu Sri Lanka misalnya dengan 10.000 mahasiswa Sri Lanka masuk ke AIS selama 3 semester, mengambil apapun yang mereka mau ambil silahkan karena pada saat itu Sri Lanka terpuruk Pak, dari sisi ekonominya, dan kita menjadi apa yang disebut education diplomatnya dari Indonesia karena Indonesia tidak bisa memberi bantuan dalam bentuk finansial ya, tapi lebih banyak kepada pendidikan. Nah, untuk kasus Myanmar begitu juga kami bekerja sama dengan Nufik sebetulnya untuk melayani mereka-mereka mahasiswa yang memang di Myanmar pada saat ini itu mengalami kendala untuk kuliah, gitu ya. Jadi silakan mau mengambil kompetensi-kompetensi tambahan tanpa meninggalkan negaranya, tanpa meninggalkan rumahnya bahkan begitu, itu boleh melalui ICE Institute. Kita sudah kerjasama dengan itu. Nah, tapi di balik itu juga Pak, selain kita minta mahasiswa inbound ke kita juga memberikan kesempatan pada anggota konsorsium untuk bikin mata kuliah internasional. Sementara ini kita sudah dapat 60 mata kuliah internasional dan kita sudah pasarkan di Swetang X di Cina, Pak. Pasar yang sejenis dengan ICE Institute, tapi kita kerjasama saling tukar-tukar mata kuliah gitu ya. Dan termasuk penukaran mata kuliahnya itu adalah 60 mata kuliah internasional yang ditayangkan di swetangx.com. Dan ini tidak berbayar, tetapi apa namanya kita bisa melihat bagaimana sih eh, market itu terhadap mata kuliah Indonesia. Ya, ternyata bagus juga Pak, gitu ya. Ada yang satu dua mata kuliah tuh setiap semesternya tuh ribuan yang ngambil gitu ya. Jadi bukan sembarangan gitu ya. Seperti Indonesian culture itu, wah jelas itu mereka ingin tahu sekali gitu ya, banyak sekali. Itu minimal itu 2.400-an per semester. Kemudian yang berikutnya itu yang saya agak lucu juga ya, karena ternyata masyarakat Cina itu atau akademik Cina itu lebih senang ngambil mata kuliah perkembangan anak, Pak. Gitu ya. Jadi itu kan psikologi ya, child development gitu ya. Saya bilang ada apa ya kok perkembangan anak diambilnya dari Indonesia gitu ya. UI kalau nggak salah itu yang punya mata kuliahnya perkembangan anak gitu. Itu laku juga gitu ya, 900-an per semester itu mahasiswanya gitu. Lumayan, tak bilang wah lumayan juga ini populer gitu. Nah seperti itu. Jadi kita lumayanlah membawa akademik Indonesia tuh ke luar negeri gitu ya, ke tataran internasional. Bukan cuma dari apa publikasi ilmiahnya saja, tapi urusan urusan akademiknya pun luar biasa. Itu Pak, Itu terima kasih. berarti mata kuliahnya harus di deliver dalam bahasa Inggris ataukah ada facility translation di apa AIS-nya atau gimana? Sementara masih di deliver dalam bahasa Inggris. Translationnya itu mungkin baru akan selesai tahun ini Pak, karena kita masih tetap penelitian-penelitian dengan Thailand Pak, barengan dengan Thailand. Hmm, hmm. Oke, jadi untuk untuk kalau punya yang untuk punya alat yang bisa mentranslate langsung automatically. ya sinkronus gitu ya. Ya, ya, ya. Jadi ternyata AIS sudah menjadi diplomat-diplomat tadi ya, international aid karena host aid bukan Dihilangkan. jadi AIS aid, AIS aid untuk membantu. Tapi rasanya sebetulnya potensi pasarnya terutama di Pasifik ke timur kita itu banyak mestinya Bu ya.
yang Ya, bisa dikembangkan, dan ya, ini dalam tanda petik murah meriah gitu ya. betul, betul. Tapi investasi jangka panjang ya bagi Indonesia dan bagi kita semua, dan jasanya kalau namanya pendidikan itu kan mengimprove kualitas orang yang mestinya berdampak besar dan panjang gitu ya. Saya kira terima Oke, kasih sekali Bu Pauline, kita belajar terima banyak kasih. terkait AS, ya masih banyak sebetulnya yang hal-hal lain ya. Tapi terima kasih atas waktunya Bu Pauline. Kita Terima hampir satu kasih, jam. Pak Eh, Isnu. Terima kasih. Sukses dan sehat selalu, Pak.